Halo semuanya, welcome to EOC Online Service. Welcome buat siapapun Anda yang sudah biasanya mengikuti kegiatan kita maupun yang baru, yang Kristen maupun bukan yang Kristen, sempurna maupun tidak sempurna. Ini akan jadi hari yang luar biasa untuk kita semua belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini kita akan sama-sama menyanyi beberapa lagu berdoa. Anda akan mendengarkan beberapa pengumuman dan kesaksian. Akan ada juga kesempatan untuk memberi dan kita akan mendengar pesan yang sangat menginspirasi dan membangun hidup kita semua. Selama OC Online Service, jangan sungkan untuk bertepuk tangan, melompat, mengatakan amin, haleluya, tetap antusias dan semangat. Jangan lupa untuk menyapa satu dengan yang lain lewat kolom komen yang ada di YouTube. Anda bisa ketik dan komen Happy Sunday atau apapun yang ingin Anda komen. Dan so enjoy EOC Online Service and God bless you. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Online Service. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bernyanyi bersama. Yes. Mari kita bertepuk tangan. Beserta setiap langkahku, Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Mari angkat tangan kita bersama. Kau adalah pelindungku, kepastian hidupku. Sebab Kau Allah, Kau adalah pelindungku, kepastian hidupku. Janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janji-Mu. katakan bersama. Kau tak pernah tinggalkan, beserta setiap langkahku. Kau selalu perhatikan Seluruh kehidupan kami. seluruh kehidupanku. Mari semuanya angkat tangan. Kau adalah pelindung, Yes. kepastian hidupku. Sebab Kau Allah, kami percaya Tuhan. Kepastian hidupku. Janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Oh yes God. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janji-Mu. Kita mau bertepuk tangan bersama. Mari Alpha Omega Church katakan dengan percaya. Janji-Mu selalu ada bagiku, Oh yes, we believe. selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, Selalu nyata. selalu nyatalah janji-Mu. Alpha Omega Church, are you ready? Janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari,
Nama-Mu yang terbesar Tuhan. Oh, we worship You Lord. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Dengan mengangkat tangan kita bersama. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Lebih tinggi lagi bersama, kita naikkan syukur bersama. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Katakan bersama. Glory, glory, hallelujah. Kau yang termulia Yesus. Glory, glory, hallelujah. Oh yes God. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Thank you Jesus. Sebab Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Thank you Jesus. Mari nyanyikan bersama. Berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Sebab Kau Raja. Berkuasa, Kau yang berkuasa atas hidup kami Yesus. Oh yes God. Apapun situasi kehidupan kami, kami mau nyanyikan. Berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Glory, glory, hallelujah. Mari dengan mengangkat tangan kita bersama katakan. Glory, glory, hallelujah. Oh yes God. Glory, glory, hallelujah. Come on, boleh angkat tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. And let's declare together. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Oh, we sing to you, God. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di kamar Anda, biar lagu ini bergema di hati kita masing-masing. Glory, glory, hallelujah. Bagi Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Come on, sing one more time. Yes, God. Glory, hallelujah. Yes, God. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Ku. Boleh kasih tepuk tangan dimanapun Anda berada bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Oh, we praise you Lord, we praise you God. Dengan mata dipejamkan hari ini saya akan mengajak kita semua merayakan kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, apapun kondisi kehidupan kita,
Biar kata-kata glory, glory, haleluya ini boleh bergema dalam hati, dalam kehidupan kita semua. Karena penyertaannya selalu ada buat kita. Karena kehadirannya selalu ada buat kita. Karena cintanya selalu ada buat kita. Rahmatnya selalu ada bagi setiap kehidupan kita. Come on, let's celebrate. Persiapkan perjamuan kudus buat semua kita. Mari siapkan roti dan anggur di tangan kita masing-masing. Dengan memegang roti di tangan kita, dengan memegang anggur di tangan kita. Bapa, kami berterima kasih dan kami bersyukur ya Tuhan, bahwa ada kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebajikan yang selalu mengikuti hidup kami. Hari demi hari, langkah demi langkah kami. Ketika kami berpikir kami sendirian, ternyata Tuhan tidak pernah sendirian. Ketika kami berpikir kami ketakutan sendirian, tapi Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Bapa, saat mata kami gak bisa melihat masa depan yang cemerlang, biar hari ini Engkau mengingatkan kami saat kami merayakan perjamuan kudus. Engkau mati bagi kami saat kami masih berdosa. Engkau cinta kami saat kami gak bisa membalas cintanya Tuhan. Biar waktu kami memegang roti ini kami diingatkan, Engkaulah roti hidup, Engkaulah kekuatan, Engkaulah berkat dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber damai sejahtera, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah kemenangan kami ya Tuhan. And we celebrate you. Biar pikiran kami mulai berubah, fokus hati kami mulai berubah, dan memandang kepada satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan, yang cinta kami, yang sungguh powerful, yang sayang akan kehidupan kami. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Bukankah roti yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari makan bersama-sama dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Di tangan kami ada lambang darah-Mu ya Tuhan. Lewat setiap cawan, lewat setiap cawan anggur yang kami pegang hari ini, ingatkan kami semua bahwa ketika kami ditandai dengan kuasa darah Yesus, hidup kami bisa dipulihkan ya Tuhan. Kalau kami datang dalam kondisi kami berdosa, kami penuh dengan kekurangan, ketika kami ditandai dengan kuasa darah Yesus, kami bisa diampuni dan kami bisa dipulihkan jadi pribadi yang baru. Kalau kami datang dengan patah semangat, ingatkan kami saat kami ditandai dengan kuasa darah Yesus, ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru di dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau kami sakit hari ini, entah itu secara fisik maupun secara batin kami, saat kami ditandai dengan kuasa darah Yesus, kesembuhan pun bisa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang di surga, saat mungkin mata kami buram, kami gak bisa melihat masa depan yang pasti, saat kami ditandai dengan kuasa darah Yesus, ingatkan kami kepastian masa depan itu ada di dalam genggaman tangan-Mu. Dan saat kami digandeng dengan Engkau ya Tuhan, kami berjalan rencana-Mu yang penuh dengan kemenangan yang luar biasa. Ingatkan kami saat kami ditandai dengan kuasa darah Yesus, tidak ada satu kutuk pun yang dapat menempa kehidupan kami, karena kuasa darah Yesus lebih besar, lebih powerful daripada segala-galanya. Kamu angkat cawanmu lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya dengan suara yang keras. Bukankah cawan yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Yesus mari minum dan terima mujizat kita bersama-sama. Selain kita semua dimanapun Anda berada, tatakan kedua tangan saudara tinggi-tinggi ke harapan Tuhan. Pejamkan kedua mata kita. Mari mulai tadakan fokus kita, arahkan fokus kita, hati kita. Mari semua mulai berdoa dimanapun Anda berada. Keluarkan suara Anda masing-masing. Naikkan pujian, naikkan sembah, naikkan hormat. Come on, come lift him up. Naikkan namanya lebih dari segala-galanya, lebih dari semua masalah, lebih dari semua kekhawatiran, lebih dari semua ketakutan, lebih dari semua hal-hal yang negatif. Tinggikan dia lebih dari segala-galanya. Come on, dimanapun Anda berada, Yesus ada di ruangan Anda saat ini. Yesus ada di rumah Anda. Yesus ada di kamar Anda. Yesus ada di dalam kehidupan kita saat ini.
Oh, we praise you Lord, we praise you God. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat kuasa hanya bagi Yesus, Raja segala raja, yang perkasa, yang kami hormati, yang kami muliakan. We worship you. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Oh, we worship you God. Namamu besar, namamu berkuasa. Oh, mighty God, powerful King, powerful Jesus. We worship you Lord, we worship you. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda menyaksikan EOC Online Service, Tuhan ada dalam EOC Online Service kita hari ini. Dia ada bersama saudara, Dia ada di dalam kehidupan Anda, Dia ada di rumah Anda, Dia ada di kamar Anda, Dia ada dimanapun Anda berada. Dan hari ini Dia ingin melayani setiap kehidupan kita. Kalau Anda mungkin punya ketakutan, sakit penyakit, mungkin Anda punya beban, Anda punya kekhawatiran, boleh nggak saya sekali lagi mengajak Anda mendekapkan kedua tangan Anda di dada Anda masing-masing. Bukalah hati saudara, dengan segala kerendahan hati kita, izinkan Yesus untuk berkarya dalam kehidupan kita semua. Dimanapun Anda berada saat Anda mendekapkan tangan Anda, kalau itu Anda yang membutuhkan karyanya dinyatakan, boleh ucapkan doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, aku buka hatiku, berkaryalah di dalam hidupku. Sekali lagi, Tuhan Yesus, aku buka hatiku, berkaryalah di dalam hidupku. Come on, one more time. Tuhan Yesus, aku buka hatiku, berkaryalah di dalam hidupku. Come on, yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Yesus kita dimanapun Anda berada. And sing, ready, glory, glory, hallelujah. Angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Come on, let's just worship Jesus. Get ready. Glory, glory. Come on, sing. Glory, glory, hallelujah. Come on, boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau Anda sedang duduk, Anda boleh bangkit berdiri. Kalau Anda sedang duduk, Anda boleh bangkit berdiri. Come on, just lift up the name of Jesus Christ. Yes, God. Hallelujah, puji. Oh, glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Come on, one more time. Yeah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesusmu dimanapun Anda berada. Powerful Jesus, we
thank you Lord, we thank you God. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tetap Tuhan yang baik bagi setiap kehidupan kami. Sangat baik, teramat baik bagi semua kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami melanjutkan serial kami Bilioner. Kami berdoa hikmat-Mu, Engkau menantang kami, menginspirasi kami supaya kami semua mengalami perubahan. Makin hari makin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu ini akan jadi hari yang luar biasa buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesusmu dimanapun Anda berada. Boleh ketik Happy Sunday everyone. Halo semuanya, welcome again to Alpha Omega Church online service di kota manapun kalian berada, di ruangan manapun kalian tuning in. Thank you udah mengambil waktu untuk bisa tuning in di Alpha Omega Church online service. Kalau ini adalah pertama kalinya Anda menyaksikan ibadah online service Alpha Omega Church, kami harap Anda tidak merasa canggung dengan cara kita bernyanyi, bertepuk tangan, mengangkat tangan, serta mendengarkan bahasa-bahasa asing. Karena itu semua adalah ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Kalau ini adalah pertama kalinya Anda menyaksikan ibadah Alpha Omega Church online service, kami harap Anda tidak merasa canggung dengan cara kita bernyanyi, bertepuk tangan, mengangkat tangan, atau mungkin mendengarkan bahasa-bahasa asing. Kami percaya lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita untuk mencintai Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Alpha Omega Church adalah gereja untuk orang yang tidak sempurna, sehingga kalau saudara merasa kehidupan saudara tidak sempurna, ini adalah tempat yang paling tepat untuk Anda. Alpha Omega Church adalah gereja untuk orang yang tidak sempurna, sehingga kalau saudara merasa kehidupannya tidak sempurna, ini adalah tempat yang paling tepat untuk Anda. Kalau Anda juga punya teman, saudara, atau kawan yang juga nggak sempurna, Anda juga bisa share link ibadah kami kepada mereka, supaya mereka juga bisa terkonek bersama-sama, dan kehidupan kita yang tidak sempurna ini bisa dibangun terus untuk menjadi lebih baik lagi bersama-sama. Kami juga mau mengingatkan lagi bahwa saat Anda mengikuti online service ini, stay open dan tetaplah untuk bisa responsif dimanapun kita berada, karena kita yakin bahwa saat kita meresponi itu membuat kita mendapatkan manfaat yang maksimal dari online service ini. Sehingga saat Anda diajak untuk bernyanyi, mengangkat tangan, atau ada sesuatu yang baik, please lakukan responi dengan kata-kata yes, amin, atau mungkin wow, atau berikan tepuk tangan di ruangan manapun Anda berada. Supaya ini bukan hanya menjadi sebuah dalam tanda kutip tontonan belaka, tapi kita secara pribadi boleh mendapatkan manfaat yang paling maksimal dari tayangan kita hari ini. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. How to connect with us? Anda bisa menghubungi kami di nomor di bawah ini untuk menanyakan perihal ibadah, komsel, event, atau next step. Jika Anda ingin bergabung dalam komsel, Anda bisa mendaftarkan diri Anda di Connect Center atau di nomor yang tertera di bawah ini. Komsel juga bisa dilakukan dengan cara via online maupun sesuai kesepakatan masing-masing komselnya. Apabila Anda ketinggalan atau belum mendengarkan khotbah dari senior tertentu, Anda bisa mengakses di YouTube channel Alpha Omega Church. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa, jika Anda terberkati dengan acara ini, Anda bisa share link YouTube acara ini kepada teman, keluarga, rekan kerja, atau siapapun. Alpha Omega Church juga ada di Light Channel First Media, dan lagu-lagu Sound of Praise dapat didengarkan di Spotify, iTunes, Amazon Music, dan di aplikasi Revivo. Enjoy the service, God bless you. Halo Jemaat AOC. Perkenalkan, saya Evan. Saya berjemaat di AOC sudah sekitar 4 tahun. Saat ini saya juga sudah memutuskan untuk mengambil pelayanan di gereja ini. Saat ini saya mau sharing sedikit pengalaman yang saya alami beberapa waktu terakhir, terutama di masa-masa COVID-19. Beberapa waktu sebelum Corona, saya diizinkan untuk boleh bekerja di sebuah hotel yang berada di Surabaya. Namun, karena situasi COVID ini, saya terpaksa harus di PHK bersama dengan para pekerja lain yang berada di sana juga. Hal ini pun juga dialami oleh rekan-rekan kerja saya dan banyak rekan kerja lainnya di berbagai hotel yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Saat itu adalah saat-saat tersulit bagi saya karena saya adalah seorang perantauan dan saya seperti berpikir
tidak tahu lagi harus berbuat apa terkait dengan pekerjaan saya ini. Namun Tuhan memberikan sebuah kepercayaan kepada saya untuk boleh mengambil pelayanan lebih lagi di dalam Tuhan. Pada Oktober tahun lalu, saya juga diberikan sebuah kepercayaan untuk boleh mengambil pelayanan di area teenagers. Saat itu saya dipercaya untuk menjadi seorang leader di teenagers. Didukung dengan lingkungan yang memberikan pengaruh positif terhadap saya akhirnya memutuskan untuk tetap stay di Surabaya dan tidak pulang kampung halaman saya. Tuhan adalah Tuhan yang kreatif. Dengan tidak menyerah terhadap situasi apapun, dan dengan justru kita harus berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyediakan jalan bagi kita. Saat ini saya sedang memulai dan mengelola sebuah bisnis kecil-kecilan saya, yaitu menjual pempek. Tidak berhenti di sana, tetapi justru Tuhan mau memberikan kepercayaan lagi kepada saya lebih untuk supaya saya boleh bertumbuh lagi dalam hal rohani di dalam Tuhan. Saat ini saya sedang dipersiapkan dan dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin kelompok sel. Selain pertumbuhan rohani saya, Tuhan juga menyediakan dan membukakan jalan lainnya dalam kehidupan jasmani saya. Di tahun ajaran yang akan datang, saya dipercaya untuk menjadi seorang tutor di sebuah univ yang ada di Surabaya. Saya dipercaya untuk memegang 5 kelas yang ada di univ tersebut. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang maha penyayang dan penyedia bagi anak-anaknya. Memang di dalam situasi COVID-19 ini, semua plan yang sudah kita rencanakan seolah-olah terasa seperti rusak dan berantakan. Tetapi justru Tuhan membukakan jalan-jalan lainnya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan jalan lainnya yang tidak pernah terfikirkan oleh kita sebelumnya. Hal besar gak harus ketika kita sedang diberikan sebuah mobil mewah, tetapi justru ketika Tuhan membukakan jalan dan menyertai kita dalam kehidupan kita. Oke, sekian dari sharing saya. God bless us. Halo AOC, di kesempatan ini adalah momen kita sama-sama memberi persembahan. Di AOC Anda tidak pernah dipaksa untuk memberi, tapi ketika Anda memberi, Anda sedang berpartner dengan Tuhan dan dengan gereja lokal Anda. Untuk kita bisa membangun komunitas bagi orang-orang yang tidak sempurna, belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pesan persembahan hari ini saya ambil dari Mazmur 4 ayat 6 yang berbunyi demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ya, ayat ini berbicara cerita Raja Daud yang di hari-hari itu dia mengalami sebuah kesesakan atau kesukaran dalam kehidupannya. Tapi dalam masa-masa itu dia punya rasa syukur dan tentunya percaya kepada Tuhan. Dan dia tetap memberi korban persembahan yang benar di mata Tuhan. Nah, di hari-hari ini saya mendapatkan sebuah kata-kata yang bagus buat saya, bahwa baik itu belum tentu benar, tapi benar itu selalu baik. Nah, dari ayat yang saya ambil, saya kutip nanti di Mazmur 4 ayat 6, bahwa kita bisa belajar bahwa dalam kondisi apapun kehidupan kita saat ini, kita tetap belajar untuk memberi yang terbaik buat Tuhan dengan rasa syukur dan tentunya dengan sikap yang benar dalam memberi korban persembahan kita kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan sebagai sumber dalam setiap kehidupan kita, Tuhan akan selalu mencukupkan kebutuhan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau dalam kondisi apapun kami boleh belajar bagaimana kami memiliki sikap yang benar dalam kami memberi persembahan Tuhan. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami saat kami memberi, kami boleh memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Jika Anda leaders, jemaat dan kawan AOC, Anda bisa memberi ke nomor rekening yang tertera di layar. Jika Anda bukan jemaat AOC, Anda bisa memberi kepada gereja lokal Anda sendiri. Dan jika Anda belum memiliki rumah rohani dan Anda mau terlibat memberi, Anda juga bisa terlibat dan memberi ke AOC di nomor rekening AOC yang tertera di layar. God bless. Halo semuanya, apa kabar semuanya? Welcome to online service kita di EOC Online Service. Dan tentunya saya berdoa supaya Anda semua tetap dalam kondisi sehat,
aman, dan juga jangan lupa bahagia. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya saya sendiri juga kangen untuk bisa ketemu dengan Anda dimanapun Anda saat ini sedang menyaksikan. Tapi kita tetap berhikmat, saya berdoa Anda tetap berhikmat dalam kehidupan sehari-hari, ya, supaya kita tetap sehat dan tetap dalam kondisi baik. EOC Online Service has been so powerful, dan kita tahu ada banyak orang di berbagai kota, di negara sangat diberkati. Dan tentunya saya mau welcoming juga buat Anda yang Kristen maupun bukan Kristen, orang biasanya mengikuti acara rohani atau tidak. Thank you udah joining dan bisa beribadah atau belajar bersama dengan kita untuk jadi pribadi yang lebih baik. Sedikit saya ingin menambahkan dari pengumuman yang tadi disampaikan, kita ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mensupport untuk broadcast sistem EOC Online Service. Sehingga di minggu lalu kita bisa melakukan pembelian 1 kamera. Dan masih akan ada pembelian kamera berikutnya serta beberapa alat. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan thank you sebesar-besarnya buat Anda yang sudah menabur, yang sudah terlibat untuk terus mengupgrade broadcast system dari EOC Online Service kita. Dan pastikan yang lain Anda juga bisa terlibat, sebab kesempatan masih terbuka buat kita untuk terlibat bersama-sama. So thank you buat pemberian kita. Nah, saya ingin mengucapkan selamat datang buat siapapun kita di EOC Online Service, Anda yang Kristen maupun bukan Kristen, Anda yang mungkin biasanya mengikuti acara rohani atau tidak sekalipun, kita senang kita bisa belajar bersama-sama dengan saudara. Nah, dalam bulan ini di EOC kita membahas tentang sebuah tema yang diberi judul Bilioner. Mungkin ini pertama kalinya Anda mengikuti serial Bilioner di tahun 2020 ini. Tapi for your info, Bilioner itu selalu dijalankan setiap tahun di Alpha Omega Church. Dan menarik sekali, ada begitu banyak orang dibangun, dirubahkan lewat serial Bilioner ini. Dan tentunya dari tahun ke tahun, topik-topik pembahasan-pembahasan yang kita bawakan dari serial Bilioner ini selalu baru, selalu di-upgrade tentunya, nggak pernah sama. Nah, kalau mungkin Anda ngelihat topik ini, kalau kira-kira soal keuangan dan lain sebagainya, lalu Anda mikir, paling-paling nanti hanya diarahkan tentang kaya makmur. Bapak Ibu Saudara sekalian, di AOC kita nggak hanya fokus untuk membahas soal kaya makmur atau memberi berpuluhan. Bukan itu saudara. Di AOC kita selalu menekankan ini, ketika kita membahas Bilioner, kita menekankan keseimbangan antara mendapat, mengelola, dan juga memberi. Kenapa? Karena hati AOC adalah ini, kita tidak ingin semua kita ini dipertuan oleh uang. Justru hati AOC adalah kita yang bisa mempertuan uang kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat baik-baik bahwa uang adalah tuan yang jahat, tapi dia adalah hamba yang baik. Sehingga ketika kita belajar sama-sama mempertuan uang kita, maka kita bisa melihat kehidupan keuangan yang lebih sehat. Oleh sebab itu, let's build together good culture, value yang baik, prinsip yang baik, yang bisa menolong kita di area keuangan kita. Dan mari sama-sama menjadi serupa dengan Yesus, berapa banyak pun uang kita. Nah, saya ingin memulai Bapak Ibu Saudara sekalian di bagian yang kedua ini, tentang siapa sangka. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Suatu ketika ada orang yang berusia sekitar 40 something mendekati 50 tahunnya. Lalu tiba-tiba semua kita kalau kepentok meja, kepentok lemari, kepentok apapun itu udah hal yang normal, betul ya. Tapi tiba-tiba orang ini ketika kakinya tertatap kepentok yang namanya lemari, langsung saat itu juga kakinya patah. Nah, ternyata ditemukan bahwa dia punya sebuah penyakit yang namanya osteomalacia, yaitu pertumbuhan tulang yang kurang sempurna. Sampai tulang itu jadi begitu rentan, akhirnya mudah patah. Nah, ketika ini terjadi, keluarganya kaget, orang ini sendiri pun kaget, dia kaget, tidak pernah menyangka ini terjadi kepada dia. Dari satu patah, dalam tahun itu juga ngalamin 3 kali patah. Dan gak lama lagi entah gimana serangan jantung dan lain sebagainya, maka dia harus mengakhiri kehidupannya. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, gak ada yang nyangka, tapi tiba-tiba tulang itu crack, tulang itu patah dengan begitu saja. Nah, hari ini kita melihat sebuah sisi nih, dari area keuangan, yang mungkin sisi ini kayak
penyakit tulang yang nggak kelihatan, nggak disangka bisa terjadi, tapi bisa merusak. Nah, sisi ini nanti kalau kita ngelihat memang akan kita sadari bahwa sisi ini jarang diakui, jarang sekali dibahas, bahkan jarang sekali dipertanyakan. Tapi menarik sekali Yesus dengan begitu banyak pembahasan soal uang, dia menyentuh satu sisi ini yang modelnya itu kayak penyakit tulang yang gak kelihatan, yang gak pernah disangka, tapi ternyata satu sisi ini Yesus bahas dan dia kasih penekanan. Walaupun kita kurang suka di area ini kita dikasih penekanan. Nah, oleh sebab itu saya ingin sama-sama kita lihat Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Ayatnya berbunyi demikian, kalau Anda menyimak Anda boleh ikuti sama-sama. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Waktu Yesus dia menceritakan dan mengucapkan kata-kata ini, dia sedang mengkhotbahkan dalam satu event atau momen yang dikenal dengan ini, Sermon on the Mount. Dari pengajaran-pengajaran Yesus, Sermon on the Mount, ini banyak mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup dengan value, dengan prinsipnya Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Termasuk salah satunya Yesus dia mulai menyentuh sebuah area, yaitu area keuangan dan kepemilikan atau possession. Ini Yesus sentuh lalu dia mulai ngajak kita untuk melihat, oh wow ternyata soal uang, by the way uang itu bisa jadi tuan atau dia jadi hamba. Uang kalau jadi tuan dia jahat, kalau jadi hamba dia baik. Lalu Yesus dia mulai ngajak kita nih dari perikop yang baru kita baca, dia ngajak kita ngelihat gini nih. Bagaimana mulainya? Kok bisa sampai uang itu mempertuan kita? Lalu kenapa kok diterus-teruskan sih sama si uang ini untuk mencoba lagi dan menguasain kita? Lalu dia coba ngajak kita ngelihat, Yesus ngajak kita ngelihat bagaimana menghentikan supaya uang gak perlu berkuasa atas kita walaupun kita punya banyak uang. So you ready? Saya ingin mengajak Anda melihat di bagian yang pertama, bagaimana mulainya. Nah, gimana kok uang itu dia bisa tiba-tiba menguasai kita. Dalam ayat yang ke-22 sampai 23 Tuhan Yesus dia pakai sebuah perumpamaan, ilustrasi. Dia pakai ilustrasi tentang mata. Sederhana banget, kalau matanya baik maka teranglah seluruh tubuh. Dalam arti gini saudara, saya ingin ilustrasikan di ruangan ini ada begitu banyak pencahayaan. Nah, kalau matanya baik, maka mata ini bisa menyerap cahaya, menerjemahkannya supaya tubuh kita bisa diarahkan kepada arah yang tepat. Contoh, kalau saya lihat meja ini, lalu saya mau pergi ke meja ini, maka adanya cahaya, mata saya menyerapnya, tubuh saya ikut bergerak menuju ke meja ini. Kalau saya mau melewati meja ini, maka cahaya ini ada, lalu mata saya yang baik ini menyerapnya, lalu saya bisa bergerak melewati meja tersebut. Nah, oleh sebab itu ketika ada cahaya mata ini baik dan bisa menyerap, seluruh tubuh ini bisa bergerak untuk menghindari dari menabrak, menghindari dari terbentur, menghindarkan kita dari tersandung karena matanya baik. Tapi kalau matanya lagi nggak berfungsi ya, nggak berfungsi dengan baik, walaupun di ruangannya itu full dengan cahaya yang begitu terang dengan berapa ribu watt, butuh berapa ribu power untuk menyalakan semua ini. Kalau matanya nggak baik, maka seluruh tubuh ayatnya bilang ini, jadi gelap.
Dalam arti kata lain, matanya nggak bisa menyerap, nggak bisa menerjemahkan kemana tubuh ini harus bergerak. Karena matanya nggak berfungsi dengan baik, maka yang terjadi adalah gini. Begitu saya jalan, saya akan terbentur, saya akan nabrak, saya akan tersandung karena fungsi matanya lagi nggak berjalan dengan baik. So, beberapa saudara mikir gini, ini apa urusannya dengan uang gitu ya, mata dengan uang. Nah, kalau Anda perhatikan di ayat 22 sampai 23, Tuhan Yesus kasih ilustrasi mata, tapi di ayat 19 dia lagi bahas soal uang. Di ayat 24 setelah ilustrasi soal mata, lagi-lagi Yesus membahas soal uang. Dan menariknya kalau kita ngelihat Alkitab ini kan nyambung ya, ada korelasinya satu sama lain. Lalu kita ngelihat ternyata pembahasan Yesus soal mata sebagai pelita itu juga dibahas di Lukas pasal yang ke-11. Di Lukas pasal yang ke-11, Tuhan Yesus juga menggunakan ilustrasi mata sebagai pelita yang mengarahkan tubuh ini, pandangan yang mengarahkan tubuh kita. Lalu di Lukas 12, di sini Yesus mulai mengucapkan sesuatu yang mungkin belum tentu kita sukai kalau kita dengar. Yesus mulai mengucapkan tentang sesuatu yang kita seringkali nggak akui, sesuatu yang sisi uang yang mungkin jarang kita pertanyakan, dan satu hal yang mungkin jarang kita bahas. Lalu Yesus mulai menyentuh di Lukas 12 ayat yang ke-15, dia menyentuh tentang yang namanya ini, ketamakan. Soal ketamakan dia bilang gini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Dia lagi ngomong apa sih? Tuhan Yesus lagi ngomongin apa? Dia lagi ngomongin ini, hubungannya antara ketamakan dan materialisme. Ketamakan dan materialisme. Materialisme itu apa? Materialisme itu adalah keinginan di dalam manusia atau kebergantungan di dalam kita pada uang dan pada hal-hal material lainnya. Nah, menariknya ketamakan dan materialisme ini punya kemampuan. Kemampuannya hubungannya dengan mata kita. Dia bisa memburamkan pandangan kita soal hal-hal yang rohani. Dia bisa membutakan kita tentang hubungan dengan Tuhan, dan bahkan ketamakan dan materialisme punya kemampuan untuk ini, merubah cara pandang kita terhadap semua hal. Terhadap hubungan, pasangan, keluarga, cinta kepada Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Everything is gonna change ketika pandangan kita mulai dipengaruhi, mata kita mulai dipengaruhi oleh yang namanya ini, ketamakan dan materialisme. Oleh sebab itu dia punya power untuk memburamkan pandangan kita. Nah, contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, di Alkitab itu ada banyak dosa yang disebut ya. Ada hawa nafsu, kesombongan, iri hati, karakter hubungannya ya. Lalu juga dengan marah, pahit dan banyak hal. Kalau soal ketamakan ya, soal ketamakan susah kadang untuk kita mendeteksinya. Sebab kalau orang dosa marah gitu, kan kelihatan, ketahuan. Orang pemarah gampang banget dilihat. Ada yang marahnya itu ekspresif, ada yang marahnya itu ditekan ya. Tapi biar gimana pun pemarah tetap pemarah, kelihatan. Yang meledak-meledak kelihatan omongannya, kata-katanya, ledakan marahnya. Orang yang marahnya disimpan-simpan sekalipun kelihatan, dia gampang tersinggung, dia gampang gondok, dia gampang, pokoknya sensitif banget lah. Dosa marah kelihatan banget, tapi kalau yang namanya tamak, nggak ada yang tahu, nggak kelihatan. Bahkan nggak kerasa. Kalau kita ini lagi tamak, siapa sangka ternyata kita bisa jadi tamak. Oleh sebab itu ketamakan materialisme ini adalah sebuah dosa yang berbeda. Makanya hubungannya dihubungkan oleh Yesus dengan mata kita. Menarik banget tentang zina atau cabul, Yesus nggak bilang waspada loh. Tapi soal tamak justru Yesus bilang ini, waspada. Hati-hati dengan yang namanya ketamakan. Lah sebab kalau zina kan jelas-jelas ya kelihatan. Masa udah diciumin, udah dipegang-pegang baru kita kaget, oh ini ternyata bukan istri saya, oh ini ternyata bukan suami saya. Enggak kayak gitu, itu udah jelas kita tahu kita salah. Iri hati bisa dilihat, bisa ketahuan. Tapi kalau tamak, susah untuk menyadari ketamakan. Karena apa? Tamak ini dosa yang pinter banget sembunyi. Dia pinter banget hiding sampai kita sendiri nggak sadar, bahkan kita sendiri terbutakan akan banyak hal tentang hubungan, keluarga, Tuhan, mengatur, mengelola keuangan yang baik. Karena ini yang namanya tamak membutakan kita. Contoh lagi saudara, selama melayani. Bahkan saya ketika ngobrol-ngobrol dengan
yang lebih senior daripada saya, jarang banget saudara. Ini yang menarik sekali saya temukan. Kalau orang datang konseling ya, macam-macam lah, dari hal-hal yang aneh-aneh sampai yang umum-umum gitulah. Yang soal sombong, yang soal marah, yang soal benci, yang soal nggak suka, yang soal berantem ini, berantem itu, dan lain sebagainya. Tapi menarik sekali, nggak pernah loh ada orang datang konseling hanya untuk jujuran ngomong, ngakuin bahwa saya ini tamak. Hampir nggak ada saudara. Orang datang ngakuin bahwa kita ini tamak dan materialis. Nah kadang kita pikir yang tamak itu ini loh, yang lebih kaya-kaya. Yang tamak itu yang hartanya lebih banyak. Yang tamak itu yang barang-barangnya udah branded semua. Ini loh yang lebih tamak daripada kita. Jarang banget kita ini tahu dan sadar kalau kita ini tamak dan materialistis. Bahkan mungkin beberapa saudara Anda lagi duduk mendengarkan EOC online service, Anda berpikir gini, men, topik ini tamak ini bukan buat saya. Topik ini nggak ada hubungan, ini bukan masalah saya, ini bukan problema saya hari ini. Wait, saudara, dengerin ini baik-baik. Kalau Anda duduk di tempat ini, Anda dengerin topik tentang ini, lalu Anda merasa ini bukan buat kita, ini bukan masalah saya, ini bukan tentang kebutuhan saya. Oh, hati-hati saudara. Jangan-jangan kalau hati kita dikorek lendirnya, disuap gitu, tiba-tiba Anda positif, Anda tamak, dan materialisme ini ada dalam hidup kita. Makanya Yesus dia hubungkan ketamakan dan materialisme ini dengan mata. Sebab ketamakan dan materialisme ini membutakan kita sampai kita nggak sadar bahwa uang itu sudah mempertuan kehidupan kita. Contoh lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena materialisme. Tuhan bilang kalau kerja boleh loh ya, untung boleh, punya harta banyak juga boleh. Tapi bedanya kalau udah kena materialisme dan ketamakan, itu akan mendorong kita untuk gini, pilih jenis pekerjaan yang gak sesuai talenta, gak sesuai panggilan, gak mikir untuk jadi berkat, gak mikir gimana Tuhan disenangkan. Yang penting apa? Dari kerjaan ini kita bisa kejar sebuah status. Dari kerjaan ini kita bisa lebih cepat kaya, lebih cepat punya status sosial yang makin tinggi dalam kehidupan. Ini loh bahayanya dengan ketamakan yang seringkali tidak kita sadari. Bahkan kita nggak peduli tentang Tuhan, Tuhan jadi pusat segalanya dalam kehidupan kita. Kita nggak peduli kalau dia bukan lagi pusat, karena apa? Mata kita udah digelapkan dengan ini, ketamakan dan materialisme. Sebuah contoh menarik sekali di tahun 1635 di Boston. Ada sebuah gereja. Lalu gereja ini tiba-tiba mendisiplin salah satu jemaatnya. Didisiplin, ditegur keras jemaat ini. Menarik banget, kenapa gitu. Sekonyol cerita yang akan saya ceritakan, ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil. Ternyata jemaat yang ditegur keras, disiplin keras ini, dia ambil untung dari kerjaannya lebih daripada yang ditetapkan. Jadi di tahun 1635 gereja itu menetapkan gini. Kalau bisa orang itu untung hanya boleh 4%. Kita pikir gila banget, di Alkitab di mana ditentukan untung 4% gitu kan. Terus tiba-tiba orang ini melebihi dari yang ditetapkan, dia untung 6%, langsung dia ditegur, dimarahi. Beberapa saudara kayak konyol banget ceritanya ya kan. Buat apa gitu-gituan, ngapain harus diatur-atur. Pelajaran cuma sederhana saudara. Dosa lain itu kelihatan. Mau marah, mau pahit, mau benci, mau sombong dan lain sebagainya, narkoba, seks dan lain sebagainya, itu bisa ketahuan. Tapi kalau yang namanya tamak, itu susah menyadarinya. Itu aja intinya dari cerita tersebut. Nggak usah dicari ya teologianya nanti untung boleh berapa persen. Oh by the way, minggu depan Anda harus dengerin nih. Biblical vocation yang sangat powerful dalam serial Billionaire kita di tahun 2020 ini. Oke, kembali ke pembahasan kita. Di Alkitab, Yesus ngomongin soal uang itu banyak banget. Tapi cuma satu yang dia takutkan soal uang buat kita. Tamak ini. Kan gereja aja ya kita gak berani terus-menerus ngomongin uang. Karena Anda pasti gak mau dengerin lah gitu. Tapi Yesus constantly talking about money and money and money and money. Kenapa? Bukan karena bisnis itu salah. Tapi tamak itu yang salah. Bukan karena lifestyle itu semuanya buruk. Enggak. Tapi lifestyle karena tamak itu yang salah. Bukan punya uang itu jelek, enggak. Tapi tamak itu
yang jelek ketika orang lagi pegang uang. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, seumur hidup kita pernah gak sih, coba Anda bayangin, Anda nanya sebuah pertanyaan penting ini. Siapa yang jadi akuntabilitas dari ketamakan kita? Pernah gak Anda memikirkan dan tanya, siapa yang kita beri otoritas untuk menegur ketamaan kita ini? Karena Yesus sangat concern, bukan soal berapa uang yang kita punya, berapa banyak yang kita punya. Yang dia concern adalah ketamakan dan materialisme yang akan membutakan mata kita sampai uang jadi tuan atas kita. So bagaimana mulainya? Bagaimana mulainya ketamakan dan materialisme, uang jadi tuan? Simpel saudara, yang ada lagi nih. Kita mulai tidak bertanya. Kita mulai nggak bertanya. Ini yang Yesus takutkan. Ketamakan mulai ambil keputusan buat kita. Udah pegang uang makin banyak, udah sangat banyak. Membuat kita gini, nggak mau nanya lagi. Kalau harus ambil keputusan soal uang. Nggak perlu punya akuntabilitas lagi. Dari pasangan kita, mungkin dari orang yang bijak, dari orang yang dekat dengan kita. Mau ambil keputusan soal uang, mau ambil keputusan soal mengeluarkan uang. Kita udah nggak nanya lagi. Bahkan seringkali gini, kita sama pasangan kita aja, kalau ketika ditanya soal mau dipakai buat apa, mau dikeluarin untuk apa, seringkali kita, udahlah nggak usah nanya lah, udah nggak usah dibahas lah, itu bukan urusan kamu lah, dan lain sebagainya. Karena apa? Mulai tidak bertanya. So let me say this for you. Don't trust yourself to overcome greed. Jangan percaya diri Anda untuk menyelesaikan yang namanya ketamakan. Kita semua butuh orang lain yang bijak, yang tenang, untuk membantu kita. Kita butuh Tuhan untuk bicara dalam kita mengambil keputusan supaya uang tidak jadi tuan atas kita. Nah, bagaimana mulainya? Yang ada lagi nih, kita mulai tidak bertanya soal penggunaan uang. Yang B, kita mulai tidak berpikir. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara, uang punya kuasa untuk bukan cuman kita nggak mau nanya lagi, tapi uang punya kuasa untuk ini. Membuat kita tidak mau masukkan lagi. Udah tahu kita ini salah, tapi tetap kita nggak mau terima masukan. Udah tahu waktu kita spending ini salah, tetap kita nggak mau masukkan. Ini bahayanya ketamakan. Mulai tidak berpikir. Nah, yang C, bagaimana mulainya ketamakan dan uang mulai jadi tuan atas kita? Yang C adalah gini. Kita mulai menyangkali. Wow, saya nggak gitu. It's not me. Kita ngomong sama pasangan kita, kamu nggak usah ngakimin aku. Kamu nggak usah ngurusin. Aku mau apa? Aku mau pakai uang buat apa? Aku mau ngeluarin buat apa? Bahkan kalau bisa nggak ada yang tahu kita ngapain dengan uang kita sih. Kita mulai nyangkalin. Disitulah waktu kita mulai tidak bertanya, waktu kita mulai tidak berpikir, waktu kita mulai menyangkali. Disinilah semuanya awal mulanya ketamakan materialisme, uang jadi tuan atas kita. Membawa kita ke poin yang kedua. Kenapa kok diteruskan? Kenapa kok uang ini mau terus saja gangguin dan nguasain kehidupan kita? Saudara, ada sebuah pendapat dari survei demi survei, dari media demi media, dari pembacaan demi pembacaan. Saya nggak tahu seberapa betulnya, tapi survei ini bilang gini, 70% kekayaan dunia ada di tangan 5% orang di dunia ini. 70% kekayaan dunia ada di tangan 5% orang di dunia. Nah anehnya gini saudara, anehnya. Masih banyak orang di luar golongan 5% itu, ya, yang bisa ngajarin kita untuk jadi lebih generous dalam hidup ini. Wow, padahal mereka bukan orang terkaya, bukan golongan 5%. Tapi kenapa kok uang mau nerusin kerjanya dia, overcoming us gitu. Sebab ini Yesus cuma bilang sederhana, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Wait. Artinya apa nih? Artinya ini loh saudara, sebelum Anda pushback, artinya sederhana banget. Di mana hati kita bersandar, itu bisa ditunjukkan lewat uang. Where your heart rests, it can be revealed by money. Contoh, seringkali tanpa kita sadari kita pakai uang untuk ini, membuat kita merasa penting.
Nggak semua orang, tapi bagi banyak orang ini terjadi. Well, penting itu bagus kok. Tuhan mau kita jadi penting. Tapi coba cek ini, saudara. Tuhan yang membuat kita penting, tapi ternyata ketika kita udah begitu penting dengan uang yang kita punyai, ternyata uang lebih penting daripada Tuhan, dan uang ini hanya untuk apa? Feeding ego kita, mikirin diri kita sendiri, bahkan uang ini jadi pemberi arti hidup bagi kita, padahal Tuhan yang membuat kita jadi penting dalam hidup ini. Ternyata uang ini bisa membuat kita merasa penting, sampai akhirnya gini, makin tinggi kita secara ekonomi, makin gampang kita merendahkan orang lain dan merasa superior daripada orang lain. Karena apa? Kita pakai uang untuk membuat kita merasa penting, padahal Tuhan yang membuat kita penting. Contoh lagi, saudara, kita pakai uang supaya kita punya ini kontrol. Kalau kita punya kontrol, maka kita punya rasa aman. Saudara, rasa aman itu baik loh. Tuhan kepingin kita merasa aman. Tapi pertanyaannya, apakah uang yang jadinya memberi rasa aman lebih daripada Tuhan yang mengamankan hidup kita? Akhirnya uang pegang kontrol atas kehidupan kita. Nah, makanya Yesus sampai bilang gini, supaya kita nggak tamak, dia bilang gini, khawatir ya soal uang, soal lifestyle, soal gaya hidup, soal apa kata orang, soal merasa penting. Yesus bilang gini, tidak akan menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Dia sangat clear kalau dia mau menjaga kita dari yang namanya ketamakan dan materialisme. Nah, oleh sebab itu dengarkan ini, perhatikan ini. Uang tidak akan menjadikan Anda tuannya, kalau Anda sendiri yang tidak menjadikan diri Anda tuan atas uang Anda. Sekali lagi ya, uang tidak akan menjadikan Anda tuannya, kalau Anda sendiri yang tidak menjadikan diri Anda tuan atas uang Anda. Makanya bahaya banget. Kalau uang itu dijadikan pemberi arti hidup, pemberi rasa aman dalam kehidupan ini, kita bisa jadi arogan. Nah, kalau kita udah arogan karena uang, waktu kita lagi nggak punya uang, kita jadi akan sangat-sangat minder sekali. Oleh sebab itu, di mana hati kita bersandar, itu bisa dinyatakan lewat uang. Dan Tuhan ingin jaga kita, jangan sampai uang jadi tuan atas kita. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana menghentikannya? Gimana mematahkan kuasa uang atas hidup kita? Tahu nggak, saudara, Yesus jawabnya gampang banget. Ini jawaban Yesus. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Beberapa saudara gini, oh my God Jesus, kasih yang lain dong gitu. Kasih cara lainnya dong. Tapi Yesus dia bilangnya gini, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Jangan pushback dulu, saudara, coba perhatikan ini maksud Yesus. Setiap orang itu dalam hatinya pasti memberhargakan sesuatu. Ya, memberhargakan sesuatu itu maksudnya gini, kita memandang sesuatu ya, objek, subjek, itu bisa memenuhi hati kita, bisa kasih kepuasan pada kita dari keindahan subjek atau objek tersebut. Nah, memberhargakan sesuatu itu kayak gini, contoh ya, kalau aku punya ini, maka ini lebih dari cukup. Kalau aku punya ini, maka ini kepuasan dan kebanggaanku. Kalau aku punya ini, maka inilah nilai diriku dan jati diriku. Itu memberhargakan sesuatu. Dan macam-macam yang kita berhargakan. Bisa uang, bisa harta, ketenaran, posisi, pekerjaan, perbuatan baik yang kita punyai, yang kita banggakan. Karena kita mikirnya gini, ini arti hidup saya, memberi kepuasan bagi hidup saya. Padahal Yesus itu sederhana banget loh. Dia itu cuma ingin ngingetin kita gini, mau jadi kaya? Jadilah kaya, tapi tetap Tuhan itu yang paling berharga buat saudara. Mau punya uang banyak? Gak masalah. Punyalah uang banyak, tapi Tuhan itu tetap kepuasan terbesar dalam kehidupan kita. Mau punya harta yang banyak, maksud Yesus sederhana. Punyalah harta yang banyak, tapi tetap Tuhan itu sumber nilai diri dan jati diri kehidupan kita. Hanya ini yang Yesus maksudkan. Masalahnya hati kita itu sering bilang gini terhadap material things yang mungkin kita banggakan, yang kita sukai, yang kita capai. Lalu kita bilang gini, man, this is something that I need. Kalau aku pegang ini, aku punya ini, maka I'm worth it.
Nah tahu nggak saudara, terhadap semua hal yang kita coba kejar lalu kita merasa bangga, puas waktu kita punyai. Ingat ini baik-baik. You are enslaved to anything your soul treasures. Anda diperbudak oleh apapun yang kita anggap berharga. You are enslaved to anything that your soul treasures. Oleh sebab itu ketika Anda mulai memberhargakan sesuatu, bukannya seringkali ini, you will do anything to get it. You will do anything to get it. Karena apa? Ini kepuasan kita, kebanggaan kita. Oleh sebab itu Alkitab menunjukkan, dengarkan ini baik-baik, semua mata boleh memandang Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun yang berharga selain Yesus akan minta Anda untuk mati-matian mendapatkannya. Tapi Yesus memastikan dialah satu-satunya pribadi berharga yang mati untuk mendapatkan Anda dan saya. Boleh saya minta tolong kepada kita semua ambil momen, ketik di kolom komentar di YouTube dan Anda kasih tahu ini, kasih tahu bahwa Yesus memandang saya berharga lebih dari apapun. Anda boleh ketik di kolom komentar, Anda boleh foto semua PowerPoint yang ada di layar. Coba ketik ini, Yesus memandang saya berharga lebih dari apapun. Thank you buat yang udah ngetik di kolom komentar di YouTube. Pastikan orang lain membacanya, orang lain lihat. Yesus memandang kita lebih berharga daripada apapun. Karena gini saudara, apapun yang Anda anggap berharga sangat mahal sekalipun, Anda akan diminta untuk mati-matian mendapatkannya. Tapi justru Yesus dengan darah termahal justru dia berkata kepada kita, aku mati buat kamu. Nah gimana sekarang membuat Yesus harta terbesar dalam kehidupan kita? Ini kan pertanyaannya. Gimana membuat Yesus sebagai yang paling berharga dari semua yang berharga yang kita punyai? Sederhana banget. Hanya kalau Anda membuat dia berharga dan menghargai dia, maka Anda akan bebas dari kekuatan uang. Membuat dia berharga dan menghargai dia. Boleh gak ketik di kolom komentar di YouTube? Membuat Yesus berharga dan menghargai Yesus. Anda bebas dari kekuatan uang. Yang setuju katakan yes. So, bagaimana Anda menghargai Yesus ini? Gimana kita menghargai Yesus? Sederhana sekali. Pikirkan apa yang Yesus lakukan dengan barang berharganya. What? Pikirkan apa yang Yesus lakukan dengan barang berharganya. Dia punya status tertinggi, kekuatan dan kuasa tertinggi. Tapi dia tinggalkan semua yang berharga. Dia tinggalkan untuk mati bagi sesuatu yang berharga buat dia. Kalau orang sampai udah mati-matian mengejar sesuatu, maka itu kan pasti berharga, saudara. Yesus dia bela-belain mati bagi kita karena dia memandang kita semua ini sangat berharga. Men, ada pria, ada wanita, ada orang muda yang di balik layar digital online kita. Anda sedang menyaksikan, Anda perlu dengar kata-kata ini. Anda berharga bagi Tuhan. Receive this in your heart. Anda sangat berharga bagi Tuhan. Oleh sebab itu Yesus mati-matian, dia mau mati bagi kehidupan kita karena kita berharga. Dia bela-belain mati bagi kita karena kita berharga buat Tuhan. Oleh sebab itu Yesaya 53 menggambar gini. Anda kalau habis beli sesuatu kan Anda puas saudara ya. Apalagi itu mahal Anda bisa mencapainya. Yesaya 53 berkata, Yesus puas dengan perkorbanannya bagi kehidupan kita. Man. Ayat yang lain berkata, dia bilang ini loh imamat yang rajani, umat yang dikasihi sama Tuhan. Karena apa? Dia memandang kita sangat berharga. And this is what He did ketika dia ngelihat kita ini berharga. Dia mati-matian mau mendapatkan kita. Sampai dia mati di atas kayu salib untuk semua kita. So bisa bayangkan kalau Anda hidup dengan cara berpikir ini. Rema ini. Absolutely. Anda akan keluar bebas dari kekuatan uang dan materialisme dan ketamakan yang coba mengontrol kehidupan kita. Nah saya ingin kita mengakhiri hari ini dengan 3 tes atau 3 indikator buat kita semua. Dari 3 tes dan 3 indikator ini bukan hanya kita belajar untuk menaruh Yesus sebagai yang paling berharga, tapi kita juga bisa cek diri kita masing-masing. Apakah uang itu kuasanya udah lepas dari kita dan kita punya kekayaan rohani yang
bisa kita alami bersama dengan Tuhan. So 3 tes adalah berikut ini. Yang A adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Anda bereaksi kalau Anda berjumpa dengan orang yang uangnya lebih banyak dari kita. Kalau kita nyinyir, kita mungkin merasa iri, atau mungkin sudah merasa lebih superior. Superior gimana? Superior gini saudara, ya dia uangnya banyak, tapi kan hidup saya ini udah baik, kita ini berkarakter kita ya, walaupun mereka uangnya banyak yang penting kita, walaupun mereka yang uangnya banyak lebih banyak dari kita, tapi kan saya, saudara, di momen Anda masih melakukan hal yang seperti itu menunjukkan indikator bahwa sebetulnya uang masih punya kontrol atas kehidupan kita. Nah, gimana tes yang kedua, indikator yang kedua, kalau uang itu kuasanya udah bebas dari kita. Yang kedua adalah gini, bagaimana reaksi Anda ketika Anda berjumpa dengan orang yang uang atau ekonominya lebih rendah dari kita. Kalau kita bisa menghormati mereka, bisa menghargai mereka, enggak merendahkan, enggak merasa lebih hebat, enggak merasa lebih superior, itu menunjukkan bahwa uang udah gak pegang kontrol hati kita lagi. Yang ketiga, tes apa? Indikator apa? Coba tanya pertanyaan ini. Bagaimana hidup memberi Anda? How is your generosity? Gimana kemurahan hati kita dalam area memberi? Karena kalau Yesus itu sesuatu yang berharga bagi kita, maka mata dan pandangan kita itu adalah mata yang generous. Pandangan kita adalah pandangan yang suka memberi. Hati kita adalah hati yang generous, yang suka memberi. Karena kita sadar bahwa kita punya Tuhan yang cinta kita lebih dari segala-galanya. Lalu kita tahu bahwa Dia yang terutama, bukan uang yang terutama, tapi Dialah yang sangat kita hargai. Seberapa banyak pun uang yang kita punya, tetap Tuhan itu yang paling berharga. Kalau itu kita, maka pemberian kita, hidup memberi kita harusnya dalam kondisi yang baik. Nah, Sabtu menarik sekali di Alkitab. Ayatnya bilang, kalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Saudara mau tahu kata baik itu artinya adalah generous di ayat itu. Orang yang menjadikan Yesus sebagai harta yang paling berharga dalam hidupnya, dia pasti punya kehidupan memberi yang excellent karena hatinya generous. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali. Seringkali orang bingung perpuluhan, persembahan, perlu nggak persembahan, haruskah persembahan. Please, saya hanya ngelihat perpuluhan dan persembahan itu cuma indikator. Perpuluhan dan persembahan hanya indikator di mana Yesus di hati kita. Nggak perlu diperdebatin teologianya, ayatnya, perjanjian lama, perjanjian baru, simple kok. Perpuluhan dan persembahan itu hanya indikator di mana Yesus di hati kita, siapa yang berharga di hati kita. Kalau uang yang berharga, of course lah Anda susah persembahan, Anda susah perpuluhan. I can guess you. Simple. Tapi kalau Yesus yang berharga dalam kehidupan kita, man, generosity itu adalah karakteristik orang yang tahu bahwa Yesus itu mengasihi dirinya. Dan kita membuat Yesus itu yang paling berharga dalam hidup kita. Oleh sebab itu buat kita semua hari ini ada sebuah tantangan. Gimana sih mematahkan kuasa uang dari hidup kita? Jadikan Dia yang berharga dan yang paling berharga berapapun uang yang Anda punyai. Jadikan Dia yang paling berharga. Beberapa saudara mungkin Anda harus belajar ketemu orang yang lebih punya uang dari kita dan tetap jaga hati. Beberapa saudara perlu belajar ketemu orang yang mungkin keuangannya lebih rendah dari kita dan tetap jaga hati. Beberapa saudara mungkin perlu belajar memberi, sacrifice lebih dari lifestyle Anda. Perpuluhan lebih dari lifestyle Anda. Karena apa? Kita sedang menunjukkan indikator isi hati kita. Siapa yang berharga, siapa yang paling indah dan paling berharga buat kita. Dan saya ingin mengajak kita semua ingat ini, ayo jadikan Dia yang berharga, yang paling berharga. Sebab ingat kata-kata ini saudara, apapun yang berharga selain Yesus akan minta Anda untuk mati-matian mendapatkannya.
Tapi Yesus memberitahu kita hari ini, Yesus memastikan Dialah satu-satunya pribadi yang berharga, yang mau mati untuk saudara dan saya. Kenapa nggak jadikan Dia yang paling berharga? Dan saya akan percaya Dia pasti berkuasa. Kalau Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, Dia membuat semuanya indah bagi setiap kehidupan kita. Kamu yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Anda boleh ketik di kolom komentar, thank you for this message. Saya diberkati dan saya sendiri diberkati. Kenapa gak nyanyikan lagu ini sama-sama? Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kami bawa hati kami kepada Engkau ya Tuhan. Jadilah yang paling berharga di hidup kami. Jadilah harta terbesar bagi kami ya Tuhan. Bertatalah di hidup kami. We trust you Lord. Yes God. Come on, sing one more time. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu saudara sekalian, dengan mata dipejamkan, saya ingin mengajak kita semua yang berkata, Tuhan, berapa banyak pun uang saya mau tetap Yesus itu harta terbesar dan terindah dalam hidup saya. Kalau itu Anda, boleh gak angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan hari ini? Tujukan doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, saya buka hati saya. Saya sadar seringkali uang dan material itu yang berharga buat saya. Tapi mulai hari ini saya mau Yesus saja jadi yang paling berharga. Saya mau Engkau ya Tuhan jadi harta terbesar, jadi harta terindah di dalam kehidupan saya. Uang tidak punya kuasa atas kehidupan saya. Tapi mulai hari ini Yesus yang berkuasa atas kehidupan saya. Namamu harus dipermuliakan di atas kehidupan saya. Oh, come on, yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Tadakan kedua tangan kita sama-sama, nyanyikan lagu ini sekali lagi sebagai deklarasi hati kita. Bukan yang lainnya, bukan uang, bukan material, hanya Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
Yesus kita dimanapun Anda berada. We praise you Lord, we praise you God. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang luar biasa ini. Kami tahu Engkau bersama kami. Engkau sedang mengajar, mendidik, menegur, membentuk kehidupan kami. Dan kami sedang dibangun untuk menjadi serupa dengan Engkau dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami kembali dimanapun kami berada. Dengan menadahkan tangan kita sekali lagi ke harapan Tuhan. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Yesus lebih dari segala-galanya. Berkati pekerjaan dan keuangan kami, bukan hanya lihat keberhasilan, izinkan kami semua melihat kepercayaan di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat berlimpah, kebijaksanaan yang berlimpah untuk terus menang bersama dengan Yesus. Bapa, Engkau melihat semua partner and members AOC yang membawa persembahan perpuluhan. Engkau gak pernah kembalikan sama buat mereka, tapi izinkan kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami pulang dari tempat ini, dari ibadah kami, selesai ibadah online kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau harus jadi yang terbesar, yang terindah, yang termulia, yang paling berharga di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Thank you for joining AOC online service, and God bless you and we love you.